Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Talkpod Academy yang dipersembahkan oleh Pade berarti pecinta alam juga? Kenapa? Penyita alam juga Pade Iya. berarti? Nah gimana tanggapan Pade? Orang prewed tapi bakar gunung tuh gimana? Iya, Pade. yang domo itu loh Pade, yang domo. Pade nggak usah dijawab. Biar saya aja yang mewakili. Apa? Iya. Halo, balik lagi di Talkpod. Sudah insomnia sendirian. Boni, temenin gua dong sini, Boni. Temenin gua dong, gua lagi bingung nih. Gak kerasa ini sekarang ternyata udah September aja ya. Bon, lu berasa nggak Bon? Sekarang nih tau-tau udah bulan September lo. Cepet banget ya waktu berlalu, Bentar Pak. lagi November, terus Oktober, terus Desember, terus tahun baru. Tahun baru Emang lagi. urutannya gitu, Bon. Cepet banget waktu berlalu sekarang, Pak. Bon, sekarang udah akhir September, bentar lagi November. Jalan-jalan kali ya, Bon. Gue kerja mulu, Bon, kagak healing-healing. Mana kayak Singapura kayak gitu. Wah, kalau lu kayak udah bisa ya, Pak. Kalau anak band kayaknya belum lah, Pak. Kenapa? Soalnya sekarang kan bayar tiket, ya gimana ya? Bayarnya gede, biayanya gede satu. Kalau ngeband kan kadang ya flow uang kan nggak nentu, Pak. Jadi ngeluarin uang langsung banyak gitu ya, sayang juga kita, Pak, kalau anak band, Pak. Oh gitu? Iya. Ini jangan-jangan mau minjem 100 nih begini. Enggak, saya mau minjem 200. Ya. Mantep ya. Bon, Ya. makanya lu bayarnya pakai kartu kredit aja. Kartu kredit. Nih, lihat sini. Nih, pakai kartu kredit. Tuh, ini. Ini kartu kredit, Pak? Lah iya, masa kartu keluarga mah gede. Oh iya benar. Ini kartu kredit Anes. Keren ya kartunya ya? Warnanya ungu gini ya. Ini kartu kredit pertama yang nggak ada nomor kartunya, Bon. Aman buat selfie, Bon. Jadi kalau kartunya hilang nggak usah panik atau semuanya kartu lu aman. Ini yang gue tutupin nama gue. Takutnya ntar nama gue dipakai-pakai kartu kredit lain. Ini berarti nggak ada nomornya, Pak? Ada. Lah, kalau mau belanja online gimana? Gampang, Bon. Penomoran kayak nomor kartu dan kode keamanan itu apa yang belakang tuh CVC number. CVC number ya. Bisa dicek di aplikasi Anes, cuma lu yang bisa akses nomornya. Jadi di aplikasinya nih gua nih, aplikasinya nih. Ya. Nah, ini CVC-nya bisa dilihat di sini. Jadi cuma lu yang bisa akses. Oh. Kalau misalkan kartu lu hilang, belakangnya ada CVC-nya kan biasanya kan yang biasa-biasa kan. Nah, itu bisa dipakai orang. Yang ini nggak usah. Itu CV-nya ada itu, Pak. SMA di mana, SMP di mana? Itu kurikulum vitae, beda urusan. Nih, jadi kalau yang ini Ya. nomor CVC-nya sama nomor kartunya cuma bisa diakses sama yang punya kartu, tetap aman walaupun kartu lu hilang. Dan lebih oke-nya lagi minimal income 3 juta udah bisa apply kartu ini, Bon. Oh, Lu kan oke. sekarang udah 8,5 juta. Bukan dong, penghasilan saya. Iya, lebih dong. 7. Ya udah, pokoknya gini. Ini gimana bikinnya? Terus kalau harus ke kantor cabang di mana? Sekarang zamannya digital, Bon. Nih, pakai aplikasinya aja. Tuh. Apply kartu kredit Anes bisa langsung di aplikasinya. Cukup scan KTP, nggak usah pakai dokumen fisik apapun, Bon. Gokil kan, Bon? Kalau mau liburan ke Singapura nggak perlu ribet-ribet lagi. Kartu elektronik langsung bayar pakai Anes Card, tinggal di tap aja. Langsung bisa, Bon. Kalau kartu ketinggalan juga nggak usah khawatir. Bisa tap to pay di aplikasi Anes di smartphone. Nih yang tombol kuning nih, tap to pay. Itu kelihatan kan? Ya. Ada garis-garis gitu kan? Yes. Lo klik tinggal bayar, gampang. Oh, jadi cuma kayak gitu doang, Pak. Iya, mau liburan kemana aja, ayo buruan apply Anes Card. Oke. Pak, thank you infonya ya. Ya. Ntar gue ngomong sama anak band yang lain, kita Ya. coba. Oke, Kita daftar juga, Pak. daftar semuanya ya. Mantap, ntar kita coba. Bisa nih buat liburan. Tenang. Mantap. Thank you, Pak, infonya, Pak. Sama-sama, Boni. Mantap. Kita liburan ke Cikarang Barat ntar. Aduh, jangan dong. Wah, ngomong-ngomong, gawat nih. Gawat nih. Udah mau kelas nih. Kita panggil teman-teman saya. Jegel dan 2 bocah kosong kuadrat. Silakan masuk. Apa sih ini? Gawat nih, guys. Wah, gawat. Waduh. Hati-hati lu, guys. Hari ini kita kelas lagi ya, guys. Ini adalah Talkpod Academy. Ini tempat kita mengasah dan juga mengembangkan diri sebagai entertainer. Untuk belajar sama orang-orang yang ahlinya. Benar sekali. Kemarin kita udah ngobrol soal bagaimana gestur kenalan sama orang, modeling, foto. Nah, orang tuh pada komen semua. Wah, Jekyll emang model banget. Potongan-potongannya dia sih bener emang kayak orang mau ngantri ronsen gitu. Jar.
Iya. Nah, sekarang kita mau ngobrol sama siapa? Dia itu adalah orang legend. Kemarin Living legend. kemarin baru ulang tahun 50 tahun. Oh, 50. Bukan dianya. Yang 50 bukan dianya. Bukan. Grupnya. Grupnya. Nah. Happy birthday. Iya. Panggil dulu baru ucapkan happy birthday. Jadi, mari kita sambut seorang komedian, aktor yang aktif di dunia entertainment sejak 1970. Oh, berarti waktu Indonesia. Nggak, dibaca kemerdekaan. dulu lanjut. Baru mikir. Dibaca dulu. 1976. Iya. Ya ampun. Lu bantu dikit bisa nggak? Bantu dikit kalau nggak? Ya. At least kalau kosong-kosong, lu bantuin gitu. Iya. Kosong-kosong. Ya, oke. Iya. Aku bantu apa? Bantu bersihin lantai. Bintang tamu kita ini Pior. Skor bola nih. Apa nih? Kosong-kosong. Extra time. Ini anggota Warkop DKI. Wah, grup legendaris, guys. Langsung kita panggil dia. Om Indro Warkop. Alhamdulillah. Silakan duduk, Pak De. Iya. Ya. Aku Silakan duduk, Pak De. mana? Silakan duduk, Pak De. Tempat mengajar di sini. Oh iya. Nggak usah empat ngantri deh kayak mau ke bandara. Semua ikut Pak Surya aja sendiri. Iya. Lu Jadi ngikut seri ya? semua. Aku duduk di mana, Seri, Pak De. Pak? Ini kosong-kosong. Ya ini emang kosong-kosong, Pak De. Duduk, Apa? duduk di ujung, duduk. Nih biasanya kalau ada lagu teret. Nah, itu biasanya salah satu anggotanya entah mau ngintip, entah mau maling tuh Iya. biasa. Kalau enggak mau ngakalin mobil pakai palu, bledung meledak. Om Indro Warkop, tepuk tangan. Pak Indro. Pak De, Ya. mau ngomongin ini dong Pak De, mau ngomongin ngegrup. Ngegrup? Total terakhir itu berapa tahun bersama-sama Pak De? Yang terakhir 50 tahun bersama-sama 50 sebetulnya. tahun. Tapi kalau aku kan dari tahun 76. Tahun Jadi 76. aku 47 tahun ya 47 tahun. bersama-sama. Ya. Ini pertanyaan klasik nih Pak De, tapi saya selalu pengen tahu. Iya. Dalam grup itu kan selalu ada intriknya. Iya. Dalam grup itu bisa jadi ada cuman satu yang paling menonjol dan paling Iya. terkenal. Iya. Dan paling diidola-idolakan. Ya bener, kayak misalnya Surya kan ada grupnya tuh Oh. sama Nasi Daria. Enggak ada. Sebenarnya bukan prediksi. Oh ya prediksi. Iya. Mungkin bisa jadi orang ngelihatnya prediksi ini adalah Andre Taulani doang gitu ya Bang? Iya. Kalau misalkan salah satu menonjol, bagaimana sih cara kita menyikapinya dengan harus sebesar apa hati kita menyikapinya bahwa teman kita yang satu lebih menonjol nih? Ya. Kalau di Warkop itu kebetulan nggak ada yang menonjol. Nggak ada, Pak? Kalau toh menonjol dalam artian sosok ya, Ya. mungkin Dono gitu. Ya karena Dono secara sosok Ya. komik banget, mukanya. Terus juga di lain pihak dia seolah-olah kelihatannya bodoh, dikerjain melulu jadi pelengkap korban. penderita seolah-olah. Jadi kan banyak dapat banyak dapat pujian lah, Simpati, banyak ya. dapat Simpati, perhatian. Tetapi sebetulnya di Warkop nggak ada yang menonjol. Nggak Karena gini, Mas Dono mungkin dia menonjol di film. Ya. Tapi dia tidak menonjol di panggung. Karena Dono hanya sebagai pembuka sekitar 5-10 menit. Ini kan 45 menit ya. Selebihnya saya masuk, mungkin nge-guide setengah jam. Baru kasino terus bermusik kita biasanya. Karena kita selalu bermusik. Polanya Kayak kalau gitu. live seperti itu. Dan satu hal, ini yang saya pikir kebetulan. Kami tidak berangkat sama sekali untuk jadi komedian, nggak berangkat sama sekali untuk jadi aktor. Kita malah justru sebetulnya aktivis mahasiswa ya saat itu, Iya. yang sebetulnya udah sarjana, terus diambil sebuah radio. Di radio itu kita berkomedi tapi ada tujuan. Jadi seperti apa ya? Ada Kita satirnya. punya misi lah. Ada kita. pesannya? Ada pesan. Ada Bukan pesan. cuma siaran tok. Enggak. Pade, dulu kan waktu film Warkop banyak cewek-cewek ya. Ya. Pade playboy nggak dulu Pade? Pertanyaan jebakan. Gini ya, karena ini ada kamera ya. Enggak. Kenapa masih diomongin dulu? Kenapa masih diomongin dulu? Enggak, tapi enggak beneran. Enggak. Artinya gini, ketika kita di film itu,
saya akui misalnya ada siapa, Meriam Bellina cantik banget, Asli. masih muda banget dulu diantar ibunya ya. Nah, kita tahu dia cantik, dia seksi, dia apapun. Tapi gini, ketika masuk di situ, kita harus berusaha profesional untuk penonton. Nah, itu yang kita pikir. Jadi janganlah. Untuk menampilkan yang terbaik aja ya, Pak. Iya, Ya. kayak gitu. Aku mau nanya, main film pertama kali itu skripnya disusun atau spontan? Komedinya maksudnya? Iya, Film ya. iya. Kalau ngomong soal film, tidak ada yang spontan. Uhuy, Nggak ada. Kalau ngomong film, tidak ada yang uhun. spontan. Uhun, Bukan Utoy. Nggak ada yang wih. ya. Jadi film itu disiplinnya senario. Oke. Jadi seseorang, walaupun film itu film komedi, seseorang yang memainkan film komedi itu akan disebut aktor, bukan komedian. Bukan komedian? Bukan. Berarti nggak boleh lepas dari skripnya. Berarti Nggak skripnya boleh. yang memang situasinya yang lucu. Iya, disiplinnya itu, ilmunya itu. Oke. Skenario, makanya kenapa dibikinnya skenario, karena ada kolektivitas kan. Ada sutradara, ada lampu, ada kamera, dan itu mesti diatur. Kalau nggak diatur, misalnya kita main sembarangan aja kayak gini, kamera, Iya. Terus yang bikin lampunya juga nggak dipersiapkan kayak gitu. Makanya Yang bikin boleh dibilang skripnya kalau siapa? film, ya aktor yang main. Dan dia disiplin pada senario. Kayak gitu. Oke, pengembangannya pun akan diobrolin. Misalkan ada pengembangan di tempat gitu atau H-1 sebelum syuting. Iya. Itu akan diomongin dulu untuk direncanakan semuanya baru dieksekusi gitu. Iya. Oh. Jadi harus masuk ke senario dulu. Nggak boleh trying to be funny dong di sebuah film komedi. Persis. Kenapa saat dulu aku bikin kompetisi stand up comedy Indonesia, Ya, Pak De. ya kan? Iya, Ya benar. kan? Itu di situ jelas benar aku berpikir itu. Karena apa? Di Amerika itu hampir semua film komedi Iya. pemainnya mantan stand up comedy. Iya. Terus aku pikir kenapa kok mereka tetap bisa ikut itu? Karena ada itu. Ada kesamaan di film, ilmu di film dengan stand up comedy, don't try to be funny. Don't try to be funny. Try to be funny menurut aku clown, Ya. badut. Ya, ya. Nah, dia memang harus berusaha menggerakkan yang lucu-lucu seperti ya, itu. ya. Biar lucu. Biar kepentingannya juga kan, untuk kepentingannya dia. Ya. Pak De. Ini terlalu serius nggak ya? Nggak, santai. Cuma kuliah. Oh, Santai iya. aja. Iya. Santai, Indro. Pak De, gini maksudnya. Gimana sih lu? Bukan. Maaf Andro. Kalau lu nggak apa-apa, kita baru kenal. Kalau ini kan yang lahirin juga. Agak-agak kurang ajar ya. Dulu tuh ada fun fact, aku pernah syuting sama Pak Dindro kan, Ya. syuting di Bogor. Ya. Jadi aku sambil break makan siang, aku keluar set lah, keluar set. Terus ada anak kecil, manggil lagi nih, Om, Indro mana Indro? Hei! Indro, aku bilang. Bapakmu kecil nonton dia. Aku bilang, oh iya gitu. Nah, pada menurutku nih ya, sebagai komedian yang udah legend banget, udah terkenal banget, hal-hal kayak gitu tuh pada gimana ya nanggepnya dalam berkeluarga, misalnya pacaran atau punya anak gitu-gitu Pade. Kan pasti status komedian kita dibawa gitu di kehidupan pribadi Pade. Menyikapinya kayak apa sebagai Pade deh? Sekarang sih nggak terlalu ya. Sekarang mungkin karena gue tua kali ya. Tapi dulu itu kayak gitu. Jadi contoh misalnya kita jalan gitu, tiba-tiba Dono, misalnya Dono atau aku lah gitu. Wah, warkop. Itu nyuk anak kecil. Gua pernah anak gua paling gede namanya Putri, cewek. Itu mukulin anak kecil yang jauh lebih gede dari dia. Dia waktu itu umur 4 tahun, 5 tahun, mukulin anak umur 6 tahun laki. Gara-gara apa? Dia gua latih untuk, manggil orang yang lebih tua, Mas, Om, Pak. Tiba-tiba ada anak gitu. Di pasar seni gue ingat bener tuh. Gue jalan, gue lepas aja. Wah, Indro. Karena gue udah biasa ya, gue cuek aja. Iya. Anak gue di belakang. Digebukin sama ibu. Datang, kamu gak sopan. Nangis tiba-tiba kan. Gue pikir anak gue nyemplung gue teh. Karena gue teh kan dalam tuh. Gak taunya dia. Tengsin gak tuh? Kenapa kamu? Dia gak sopan, Pak. Manggil Papa Indra. Gue ngomong apa dong? Ada orang tua. Enggak ya, nggak apa-apa ya. Itu majikan Papa ya.
Dia yang bayar film ya. Dia beli tiket ya. Jadi itu sih sebetulnya banyak hiburan yang sebetulnya kayak Dono gitu. Dono kan dia kan humble banget ya. Ada tukang-tukang koran, dia buka pintu nggak pakai AC. Piye selalu diajak ngomong Jawa so. Oh iya. Piye le wes payu udah laku. Udah laku. Kesel kali apa? Bukan kesel apa? Gemes kali ya. Diraup loh mukanya Dono. Wah. Rame tuh. Terus dia lari Dono keluar mobil. Weh, kurang ajar. Mukanya ke bawah. Hal-hal kayak gitu kayaknya biasa sih ya. Derita seorang komedian kayak gitu. Mau nanya apa, Pior? Mau bertanya Om. Om pernah nggak ketawa support gitu atau ketawa respect ke temen? Misalnya nggak lucu jokesnya tapi tetap ketawa kayak hahaha buat respect temennya. Ya. Misalnya contohnya gini. Mungkin Dapat salam dari Diki. Diki apa tuh? Diki bully dia. Contohnya gitu kan ya. Oh ketawa guling-guling. Oh ketawa guling-guling. Jadi selama ini tuh ketawa support. tapi pertanyaannya menurut gue salah ya. Kenapa Pak? Nggak ada ketawa respect, nggak ada kan? Nggak ada. Iya, jadi ketawa spontan. Tapi yang kamu maksud mungkin seperti itu tadi, Iya. apa, Iya. ngatain nggak lucu tapi ketawa. Iya. Ya pasti semua orang pernah lah. Pernah ya, Pak Dia? Oh pernah. Cara ketawanya gimana? Jadi cara ketawanya, misalnya kamu ngelucu gitu. Ha, ha, ha. Itu respect banget itu. Itu Ada terlalu lah. respect. Bahkan teman-teman sendiri gitu, misalnya Om Dono Om dong ya manggil. Kak. Kak. Om. Lo tau nggak tadi sebelum kita mulai, maaf ya Pak De, sebelum kita mulai, halo, ini Kak Indro ya? Dia manggil. Dia manggil, Kak. Udah gua revisi, Pak De. Panggilnya Om. Kata Pak De, nggak apa-apa Kak aja. Berasa muda Biar lagi. muda, biar muda. Berasa muda lagi. Lu kira Pak Dindro setara sama Kanunu sama Kak Oni gitu ya? Kanun. Kak Oni and friend. Tapi BTW aku tahu Apa? Warkop DKI kepanjangannya apa? 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 Warung kopi Dono Kasino Indra Jegel. Indro! Dia belum siap menanggung nama besar. Iya. Itu orangnya kecil soalnya. Belum siap. Itu kan bahasa Indonesianya Warkop DKI, Warkop Dono Kasino Indro. Terus? Kalau bahasa Jawanya ada lagi. Apa Pak De? Warkop Ndokasin. Dok Asin. Oh, Rasin. Dono Kasino Indro. Pak De, ngomongin masalah Dono Kasino Indro, dari dulu kita udah tau lah bagaimana legasinya, bagaimana warisan ke dunia komedinya gitu. Dan fun fact yang kita tahu adalah bahwa sebenarnya siaran pertama kali bukan untuk hiburan, tapi memang menyuarakan sesuatu yang harusnya jadi corong paling besar ya di radio. Misinya pertama kali itu Pak De? Pertama kali sebetulnya karena mereka semuanya mapala, mahasiswa pencinta alam. Di 2 kali siaran pertama itu mengenai pencinta alam. Oh, gitu. Tapi nggak happening. Oke. Terus dirobah karena mereka juga aktivis kayak misalnya Rudi Badil. Ya. Rudi Badil itu sahabatnya Suhogi. Ya. Kita sama-sama tahu Suhogi dulu ya. Ya. Nah, itu kemudian menganggap bahwa di warung kopi ada demokrasi. Obrolan. Makanya kita obrolan di warung kopi akhirnya. Nah, dari situ mulai ngobrol yang dengan isi ya, pakai daging lah. Ada gitu. isu, Iya, ada opini yang disampaikan, gitu-gitu. Berarti Pak De termasuk tuh juga otokritik ya, bukan Iya. bukan hanya kritik sosial kepada pemerintahan katakanlah, tapi juga otokritik, misalnya buang sampah sembarangan, kayak gitu. Pak De berarti pencinta alam juga? Kenapa? Pencinta alam juga Pak De Iya. berarti? Nah, gimana tanggapan Pak De? Orang prewed tapi bakar gunung tuh gimana? Iya, Pak De. yang domo itu loh Pak De, yang domo. Pak De nggak usah dijawab, biar saya aja yang mewakili. Apa? Iya. Tapi bagus lah jawabannya, lebih sopan lah. Tadi kalau aku yang disuruh jawab satu kata tapi borok. Pak De, mau belajar dong selain masalah komedi. Gua melihat Pak De Indro adalah seorang laki-laki seutuhnya. Ya. Emang Gua gimana? sangat look up ke Pak De Indro karena dia masih sangat aktif motoran. Betul. Di organisasi aktif banget.
Ya. Dan di gain respect-nya luar biasa, sama keluarga juga luar biasa. Menjadi seorang laki-laki menurut versi Pak De Indro tuh gimana sih Pak De? Waduh, berat banget loh Gak apa-apa, pertanyaan. gak apa-apa. Saya lagi belajar jadi laki-laki yang bener. Berat kalau mau keluar dulu juga boleh nanti. balik. Jangan. Lalu sebetulnya ada apa sih sama gue? Gak ada Pak De, gak ada. Nggak ada Pak De. Jadi menurut aku seorang laki-laki ketika dia sudah bisa mengatur dirinya sendiri, dia sudah bisa membohongi dirinya sendiri, dia juga sudah bisa melawan dirinya sendiri. Membohongi dirinya sendiri. Iya. Ngatur, Maaf ya, bohong, lawan. laki-laki kan bengal. Ya. Kadang-kadang kita kan bohong juga kan. Ya. Om bohongnya gimana? Wah, Ya. aku punya rambut. Misalnya, Maaf ya Pak De. Kan membohongi diri. Ya itu berlebihan, karena visualnya kan nggak ada. Terus siapa yang percaya jadinya? Terus bohongnya gimana, Om? ya artinya gini. Kadang-kadang kita sebagai laki kan nggak punya modal apa-apa tapi sok bermodal misalnya gitu kan. Bujuk-bujuk rayu kayak gitu, itu kayak gitu. Kemudian juga mungkin yang lainnya yang tadi membohongi diri, ada yang bisa melawan diri sendiri. Saya merasa bahwa saya laki. Saya bisa melawan ketika saya memang sudah nggak bisa berhenti merokok dulu. Tapi saya bisa lawan dengan segala masalahnya, saya berhenti merokok. Saya berani lawan diri saya sendiri. Itu menurut laki. saya itu laki gitu. Dan ada satu hal, laki itu bertanggung jawab. Ketika kita mengucapkan janji menikah pada pasangan kita, itu menurut saya laki banget. Islam menunjukkan bahwa laki-laki itu di situ lakinya. Waktu kita ijab kabul. Iya, di situ lakinya. Karena kita punya kewajiban macam-macam. Betul. Itu. Tapi kalau beda agama, Tuhannya yang mana? Waduh, Kayaknya mesti tunggu aku jadi Ustadz Dasat Latif ya. Enggak, dia beda agama cowokmu yang sekarang. Enggak punya. Ah, masa sih? Bukannya kemarin ketemu Tapi kayaknya bisa aku jawab kalau beda agama itu mungkin agak lebih berat ya. Mendingan beda rumah ya. Benar. Kalau satu rumah namanya Buffalo Gathering, kumpul kebo. Buffalo Gathering. Tapi kalau beda rumah kan rumah tangganya nggak baik-baik aja. Kenapa? Kalau beda rumah kan. Sebelum berumah tangga, beda rumah maksudnya. Yaudah, BTW Om Indro. Gue cekik ya anak lama. Lewat-lewat aja nih. Seberapa penting copyright untuk anak muda yang merintis konten ataupun karya yang dibuat? Copyright. Soal IP, intellectual property. IT. Ya, IP, ya. IP sebentar. IP itu intellectual property. Warkop DKI adalah sebuah IP. Oh, kayak rumah gitu? PH ya, maksudmu PH ya? Bukan, properti kan? Bukan gitu. IP adalah intellectual property. IP, sebuah merek yang dimiliki oleh beberapa orang atau perusahaan mengenai sebuah brand. Warkop DKI itu Ya. brand. Brand ya, Copyright. brand. Ya. Bukan senapan biasa, brand. Itu Itu brand, itu beda urusan. Ini bikin repot lagi. Betapa saya lagi kesulitan. Nih kayak kayak Tokpot itu IP. Yang Ini ininya brand juga. Net TV, ya itu intellectual property. Warkop itu kan gitu dulu. Sampai sini paham? Paham, Paham. copyright gitu kan? Ya, itu kan dia betul Kan tadi dari yang awal dijawab. Loh, copyright. tadi belum dijawab. Salah Ya, ya? tadi sebentar ini gue belum selesai, Mbak. Kayak Disney gitu. Jadi semua yang tentang Disney, ada baju kolaborasi sama Disney, duitnya ke Disney karena itu intellectual propertinya punya Disney. Oh, terus kita dapat apa? Dapat baju. Kan mau beli baju. Terserah lo. Lo mau beli baju, mau beli tempat tete, terserah lo. Tapi gue seneng nih, seneng. Ini tepat banget, keren castingnya. Kenapa, Pak? Yang dibikin untuk dia mendampingi dia, lo komedian. Oh gitu? Iya. Coba kalau tentara kalau nggak ditembak. Nah, ditembak aku udah... Oh, Ya. Belum Terus dijawab, apa tadi Om. pertanyaannya? Ya, Pentingnya copyright. Copyright, Oh iya. iya, betul. Jadi warkop itu semenjak dari dulu ketika kita mulai profesional kita sadar benar ini kita bisa daftarkan copyright dan kita daftarin.
Bahkan setelah kita ganti jadi Warkop DKI, itu kita daftarin lagi. Dono Kasino Indro dengan ada beberapa macam merek dagang ya. Dan setelah mereka Mas Dono, Mas Kasino meninggal, saya kemudian wah ini bentar lagi kok juga nyusul nih gitu kan. Ya artinya gini siapa yang pegang ini? Nah itu aku hibahkan kepada anak-anak, namanya Lembaga Warkop. Lembaga Warkop itu anak-anaknya Dono, Kasino dan Indro kayak gitu. Jadi mereka yang memegang hak kekayaan Legasinya akan ke mereka nanti. Iya, ya jadi misalnya kayak bikin Warkop DKI Reborn, itu haknya yang mengizinkan mereka, bukan aku. Lembaga Warkop kayak gitu itu ya, lembaga Warkop dan mereka berhak menuntut royalti bahkan kayak gitu. Karena kita benar-benar punya ini kan. Beda sama dulu, ya film-film kita nggak ada yang dapat royalti. Gitu, Semua film. Tapi yang setelah dia ini, insya Allah mereka akan komit. Iya, komit dengan itu. Om, kompor gas. Dia yang nilai Pak De Indro. Tiba-tiba tuh om kompor gas. Apa yang dagang Rinai? Kan punyanya Om. Iya, paham. Kompor gas. Apa lagi? Om suka San Mori ya? Nggak terlalu sih. Oh. Kalau dulu mungkin ya, karena sekarang kan Jakarta macet banget ya. Iya. San Mori itu bukannya seneng-seneng, panas-panasan, capek. Pacarnya anak motor sekarang. Iya. Bawa Vario Tailo. Vario itu motor bukan? Iya, Vario motor. Iya, aku tahu. Iya. Pacarmu anak motor? Iya. Ih. Kenapa ayah? Gue kasih tahu. Kenapa sih lu? Kayak Semua anak motor harus pernah salaman sama cintaan sama Pak De Indro. Aku udah tadi. Seneng banget. Anak motor bukan lu kan boncengersnya. Boncengers Oh lagi. iya, aku nggak bisa naik motor. Tapi Bisa itulah sih. kehebatan motor ya. Nggak ada kan yang disebut bapak motor. Nggak ada. Semuanya anak. Anak motor. Anak motor. Oh iya, muda terus ya. Iya. Ih. Banget nih ngobrol. Ini berdua nih. Pior, kamu umur kadang-kadang berapa sih, Pior? Aku? Heeh. Aku belum punya anak. Umur. Oh, umur. Gua pikir bego doang, budak juga dia. Umur 24, Om. Oh, Iya. Tahun 99. iya. Masih Om muda. Indro tadi 1976. Oh, beda Siapa? berapa tahun ya? Itu bergabungnya. Gabungnya sama Hidupnya. Warkop. Kamu umur berapa ya, Ca? Loh, enggak tadi katanya 1976 tuh. Kamu ditanya Oh, 2001. Ih. umurnya. 21. Nah, tinggal bilang 21. Kita nggak capek-capek ngitung. Capek kita ngitung dari Nggak, kamu aku tanya bikin soal juga sih ya. bikin soal juga. Apa tadi? Papaku 1968. Hah? Iya. Iya. Papamu 1968? Iya. Masih tuaan aku ya? Iya 10 dong. tahun. Emang Om lahir tahun berapa? Aku lahir tahun 1958. 58 Pak De. Pada 1958. Kenapa? Hah! Ya ampun. Emang termasuk Pithecanthropus erectus? Masih seger kan, masih tegap kan? Iya. Masih- Awet muda. Gitu. Dari dulu Pak De Indro emang badannya paling sterek. Betul. Pakai bajunya Harley Davidson dari dulu. Dari dulu. Motor ya? Iya dong. Bukan itu kayak Bukan alat sampo. dapur. Pak De itu paling gagah, paling muda dulu. Kalau cewek-cewek mendekat pasti sama Pak De Indro terus. Oh. Apaan? Alat dapur, pisau. Merahnya Harley Davidson. Ada, kan motor. Om, minta tangannya dong. Iya. Biar cintaku nggak bertepuk sebelah tangannya. Ya anak ada pinternya ya. Mantep tuh. Terakhir gue ditanyain, Om tahu artinya Jateng nggak? Apaan tuh? Apa tuh coba kamu Oh ulang? bukan, aku bilang kan Om lahirnya di Jateng. Iya. Aku bilang kan, Enggak lahir di Jateng, aku di Jakarta suka di. enggak Om bilang Jawa Tengah dulu. Enggak pernah. Jangan Iya. maksa dia yang lahir. Yang lahir dia, jangan maksa. Enggak, aku bilang Om tahu nggak kenapa Jawa Tengah disingkat Jateng? Oh, iya, iya. Karena kalau ganteng itu Kayaknya gue bakal berasa muda ya. Iya. Enggak tuh berasa tua terus. Iya. Yang ngomong cucu. Pak De Indro terima kasih banyak. Sehat-sehat kita doakan. Sama. Belajar banyak dari Pak De Indro hari ini. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di Talkpot Academy selanjutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Terus dipotong-potong yang bagus-bagus aja ya. Kalau jangan jelek-jelek lu. Nanti kita ketemu lagi di Talkpot Academy selanjutnya. Bye.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Talkpot Academy yang dipersembahkan oleh